Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi elektron. Oke, ini adalah video ketiga. Jadi kalau kalian belum nonton video sebelumnya, mungkin kalian bisa nonton part pertama terlebih dahulu. Oke, jadi terakhir kemarin kita udah belajar tentang kaidahan ya. Nah, sekarang kita mau bahas poin keempat. Itu adalah aturan setengah penuh. Nah, jadi kita perlu ingat kalau ada aturan setengah penuh, di mana elektron itu punya kecenderungan untuk berpindah orbital jika dia kurang stabil. Dan ini terjadi pada subkulit atau orbital D. Jadi, D kalau terakhirnya D4 atau D9, dia akan berubah mengambil elektron temannya hingga menjadi D5 atau menjadi D10. Misalkan kita punya 24Cr. Kalau kita konfigurasikan, maka 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan terakhirnya adalah 3D4. Nah, kalau kita perhatikan, ini tidak stabil. Maka dia akan mengambil elektron dari belakangnya, dari depannya. Menjadi 4s1, 3d5. Jadi D4 itu harus membentuk D5 dan D9 itu akan membentuk D10. Selanjutnya kita akan membahas tentang bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu ada 4. Yang pertama itu adalah kuantum utama. Kuantum utama, simbolnya adalah N. Lalu ada azimut, simbolnya L. Kemudian ada magnetik, simbolnya M. Dan yang terakhir itu adalah spin atau S. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu tentang kuantum utama. Kuantum utama itu disimbolkan dengan N. Jadi, bilangan kuantum utama atau N itu menyatakan tingkat energi utama ya. Jadi, kalau misalkan N-nya itu 1, maka menyatakan kulit pertama. Kulit pertama itu kulit apa? Kulit K. Kalau N-nya 2, ya berarti menyatakan kulit L. Kalau N-nya 3, menyatakan kulit M. Seperti konfigurasi kulit yang sudah kita pelajari di video pertama. Nah, jadi N itu menyatakan kulit. Kemudian, untuk yang kedua, itu ada bilangan kuantum azimut. Simbolnya adalah L. Jadi dia menyatakan bentuk orbital. Bentuk orbital pada subkulit. Nah, azimut itu terdiri dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, jadi kalau misalkan sebenarnya seringnya cuma sampai 3 ya. Jadi kalau misalkan L-nya itu 0, maka dia itu menyatakan subkulit S. Kalau L1 subkulit P, L-nya 2 subkulit D, kalau L bernilai 3 berarti subkulit F. Nah, itu untuk azimut. Kemudian, untuk poin ketiga itu adalah bilangan kuantum magnetik.
M kecil. Nah, di sini kita jabarkan. Jadi kalau misalkan S, itu kan tadi jadi subkulit S itu dia memiliki azimut 0, ya kan? Nah, M-nya dia akan bernilai 0. Karena dia hanya memiliki satu orbital. Kita gambarkan sebagai satu kamar. Kemudian, kalau subkulit P, L-nya kan tadi 1. Dia itu memiliki 3 kamar. Ada 3 orbital, di mana masing-masing kamarnya itu bernilai yang ini -1, ini 0, dan +1. Nanti kita contohkan atau kita praktekkan gimana cara membacanya. Lalu kalau subkulit D, dia punya L2, dia itu punya 5 kamar ya. Ada 5 orbital. Karena L-nya 2, berarti dimulai dari -2, -1, 0, +1, dan +2. Kemudian untuk subkulit F, L-nya itu 3, dia memiliki 7 kamar, 7 orbital. Karena L-nya dimulai dari 3, berarti ini -3, -2, -1, 0, +1, +2, dan +3. Itu adalah untuk bilangan kuantum magnetik. Kemudian, selanjutnya yang keempat, itu ada bilangan kuantum spin atau S. Nah, tergantung elektron terakhirnya. Kalau misalkan yang terakhirnya elektronnya bentuknya kayak gini, berarti nilai S-nya itu adalah +1/2. Tapi kalau kayak gini, S-nya adalah -1/2. Misalkan kita punya 3P5. Kalau kita gambarkan, P itu kan 3 orbital. Terus kita isi elektronnya kan 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang terakhir tuh di sini. Artinya nilai S-nya itu kan elektron terakhirnya ke bawah ya. Jadi dia S-nya adalah -1/2. Jadi spin itu menyatakan arah perputaran dari elektron. Oke, kita contohkan. Misalkan di sini kita mau konfigurasiin unsur S. Dia punya nomor atom 16 ya, berarti kan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p4. Kemudian kita disuruh mencari bilangan kuantumnya. Bilangan kuantum. Yang pertama, kita tulis N. N-nya itu diambil dari angka yang depan ini, tapi yang paling besar, yaitu angka 3. Kemudian, setelah N itu ada azimut. Azimut itu lihat elektron paling luarnya, itu adalah P. Kalau P berarti L-nya bernilai 1. Kemudian, ada magnetiknya. Kita coba gambarkan dulu. 1, 2, 3. Ini kan 3P4 ya. 3P4, kita gambarkan elektronnya. 1, 2, 3, 4. Terakhir tuh di sini. Ingat, L-nya kan 1, berarti di sini adalah -1, 0, dan +1. Artinya, nilai M-nya itu terakhir kan di poin sini ya. Berarti dia bernilai -1. Kemudian untuk nilai S-nya, yang terakhir juga di sini, ke bawah panahnya, berarti -1/2. Contoh lain. Misalkan 14 Si. 1s2, 2s2, 2p6,
3s2, 3p2. Kita uraikan untuk bilangan kuantum n-nya masih sama ya. Kita ambil yang 3 paling besar. L-nya karena ini terakhir P berarti 1. Kemudian M-nya kita coba gambar 1, 2, 3. Elektron yang terisi kan 2, berarti 1, 2. Di sini ada min 1, 0 sama plus 1. Maka nilai M-nya itu terakhir kan di sini, berarti bernilai 0. Dan S-nya itu panah ke atas, berarti plus setengah. Selanjutnya, untuk konfigurasi itu kadang kita itu menggunakan singkatan. Nah, singkatan yang bisa kita gunakan itu menggunakan gas mulia. Oke, kita ambil contoh di sini adalah singkatan dan ini adalah elektron terakhirnya. Jadi kita tinggal meneruskan. Oke, sekarang di sini sudah ada diagramnya juga. Misalkan kita mau mengkonfigurasikan 21SC. Maka kita ambil 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, ini 20 ya. Habis 4S2 itu ada 3D1. Nah, kalau kita mau menyingkat, kita boleh ambil di antara gas mulia yang mendekati 21. Kita bisa ambil yang 18AR. Jadi kita singkat AR. Biasanya kita uraikan gini. 18AR. Kemudian AR ini terakhirnya 3P6. Artinya, ini tuh terakhir. Berarti kita tinggal menuliskan lanjutannya. Lanjutannya apa? 4S2 dan 3D1. Nah, itulah gunanya singkatan dari konfigurasi. Kurang lebih seperti itu.